Poros Tehran-Riyadh terbentuk, Israel semakin terisolasi. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan dalam pertemuan dengan Presiden Iran Said Ibrahim Raisi mengatakan dengan perluasan interaksi saat ini antara Iran dan Arab Saudi di semua tingkatan, maka akan muncul prestasi tiada henti yang akan menjadi jaminan tidak adanya negara asing yang mengintervensi kawasan. Ketika berita mengejutkan tentang perjanjian antara Iran dan Arab Saudi di Beijing untuk membuka kembali kedutaan dan konsulat mereka, Amerika Serikat dan rezim Zionis mengumumkan penentangannya. Sekarang perjanjian ini telah memasuki tahap implementasi. Ketika otoritas politik dan media negara-negara kawasan menyambut baik kunjungan Menteri Luar Negeri Arab Saudi ke Iran, mencerminkannya dengan cara yang positif dan optimis. Media dan otoritas Zionis melihat masalah ini sebagai bentuk kegagalan politik mereka dibandingkan dengan waktu pengumuman perjanjian di Beijing. Media berbahasa Ibrani menggambarkan konvergensi antara Iran dan Arab Saudi sebagai penghambat normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Mereka meyakini konvergensi ini akan merugikan kepentingan rezim Zionis dan akan bertentangan dengan upaya Israel dalam isolasi politik dan diplomatik Iran di Timur Tengah dan dunia. Surat kabar New York Times melaporkan bahwa para pemimpin Israel telah menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial selama bertahun-tahun, meyakini Arab Saudi sebagai mitra potensial, berharap dapat menjalin hubungan resmi dengan Riyadh. Oleh karena itu, berita kedekatan Iran dan Arab Saudi disambut dengan kejutan, keprihatinan, dan introspeksi. Hal ini juga meningkatkan rasa bahaya yang berasal dari perpecahan internal yang mendalam atas kebijakan kabinet yang dipimpin Netanyahu. Tampaknya Netanyahu yang selama ini menampilkan dirinya sebagai pemimpin Israel yang paling memenuhi syarat untuk melawan Iran dan yang dapat melobi Arab Saudi terkejut dengan kesepakatan antara Iran dan Arab Saudi. Masalah tersebut melemahkan harapan rezim Zionis untuk membentuk aliansi keamanan regional melawan Iran. Menyusul kunjungan Ayatollah Raisi ke Beijing pada bulan Februari dan pembicaraan yang diadakan antara Presiden China dan Iran, Ali Samkhani menindaklanjuti kesepakatan kunjungan tersebut dengan mengadakan negosiasi intensif untuk menyelesaikan masalah antara Teheran dan Riyadh. Semakin hari berlalu, langkah lain diambil untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama antara Iran dan Arab Saudi yang efek dan konsekuensinya dapat mencakup seluruh kawasan, juga menguntungkan negara lain. Menyusul pembukaan kedutaan dan konsulat Iran di Riyadh dan Jeddah, kedutaan dan konsulat Arab Saudi juga akan dibuka kembali di Teheran dan Mashhad setelah Idul Adha bersama dengan undangan resmi Raja dan Putra Mahkota Saudi untuk Presiden Iran guna mengunjungi Riyadh. Presiden Iran juga menyampaikan undangan resmi kepada Raja dan Putra Mahkota Arab Saudi untuk mengunjungi Teheran. Penguatan poros Teheran-Riyadh akan menambah kegagalan musuh, terutama rezim Zionis yang menunjukkan kegagalan kebijakannya di kawasan.
Arab Saudi tolak normalisasi meskipun diiming-iming Israel. Raja Salman dan Pangeran MBS fokus untuk kemerdekaan Israel. Hingga saat ini Arab Saudi masih kekeh dengan keputusannya untuk tidak melanjutkan hubungan diplomatiknya atau normalisasi dengan Israel. Karena kini fokus Arab Saudi hanya untuk Palestina demi kemerdekaan dan kebebasan saudara muslim ditanyanya sendiri. Hal ini membuat Israel melakukan berbagai cara untuk bersatu dengan Arab Saudi dikarenakan negara kaya ini sangat potensial untuk Zionis. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan normalisasi akan membawa manfaat yang signifikan bagi semua, tetapi tanpa menemukan jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina, normalisasi akan memiliki manfaat yang terbatas. Oleh karena itu saya pikir kita harus terus fokus untuk menemukan jalan menuju solusi dua negara, menemukan jalan untuk memberikan martabat dan keadilan kepada Palestina. Saya pikir Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama bahwa penting untuk melanjutkan upayanya, ujar Pangeran Faisal saat konferensi pers di Riyadh dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Seperti dikutip dari Middle East Monitor, Arab Saudi menolak tekanan berat Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti halnya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Riyadh mengatakan masalah Palestina harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum normalisasi dengan Israel. Arab Saudi melakukan sebaliknya pada bulan April dengan memulihkan hubungan dengan Iran, musuh bebuyutan Israel, dalam kesepakatan yang ditengahi Cina. Sementara Blinken menjelaskan, integrasi dan deeskalasi regional adalah kunci stabilitas serta kemakmuran kawasan. Teluk lebih terhubung dari sebelumnya, baik sebagai kawasan maupun dengan negara di Timur Tengah yang lebih luas, termasuk Israel. Amerika Serikat akan terus memainkan peran integral dalam memperdalam dan memperluas normalisasi, ujarnya.